Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita arti penyertaan Tuhan. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel di dalam perjalanan mereka meninggalkan tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai mereka. Itu dapat kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 20 dan 22, demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini sangat jelas bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka meninggalkan tanah Mesir, di perjalanan belum jauh, kembali Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun mengerahkan tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat ke belakang, mereka melihat pasukan tentara Mesir. Ketika mereka memandang ke depan, di hadapan mereka ada laut, sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Ini tantangan bagi mereka. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan mereka disertai oleh Tuhan. Tetapi mereka mengalami masalah. Nah, ini maknanya, saudaraku, bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Apakah masalahnya sampai di situ mereka hadapi? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan selanjutnya dapat kita lihat bagaimana mereka itu kehausan. Mereka lelah, haus, dan tidak ada air, Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan yang sangat vital ketika mengalami kehausan adalah minum air, tapi tidak ada. Masalah mereka hadapi. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ini mulai meragukan penyertaan Tuhan ketika mereka mengalami berbagai kesulitan dalam perjalanan. Seandainya bangsa Israel mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, niscaya mereka akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi masalah-masalah. Mereka pasti tidak akan bersungut-sungut. Mereka tidak akan menyalahkan Musa. Mereka tidak akan berkata, biarkan kami kembali ke Mesir. Tetapi karena mereka tidak memahami dan tidak mengerti arti penyertaan Tuhan, maka mereka bersungut-sungut. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Apabila kita salah dalam konsep kita tentang penyertaan Tuhan, akan mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam kehidupan. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka ingin kembali lagi kepada kehidupan yang lama, menjadi budak di tanah Mesir, karena mereka mengalami pergumulan. Jadi penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan menjamin umatnya terbebas dari masalah. Ini sangat penting untuk kita pahami. Sebab ada yang meninggalkan imannya, ada yang menjadi murtad karena mereka salah mengerti tentang arti penyertaan Tuhan. Ketika mereka menjadi percaya, menjadi umat Kristen, yang tadinya mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka memiliki harta yang melimpah. Tapi ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harta mereka habis ludes. Mereka dinolkan.
Akhirnya mereka apa, saudara? Mereka ogah menjadi orang Kristen. Percuma menjadi orang Kristen. Katanya orang Kristen diberkati. Katanya orang Kristen memiliki Tuhan yang punya segalanya. Oh, buktinya ketika aku menjadi Kristen hartaku habis. Dia salah memahami arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang Kristen. Maka hati-hati untuk mengerti dan memahami arti penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua yang penting untuk kita pahami Bapak Ibu, bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Faktanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan banyak yang kekurangan, banyak yang miskin, anak-anak Tuhan banyak yang mengalami pergumulan, ada yang sakit, dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak mengalami penyertaan Tuhan? Apakah mereka ditinggalkan oleh Tuhan? Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Jangan mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya harta yang kau miliki. Jangan mengukur penyertaan Tuhan ketika hidupmu selalu berkecukupan. Ketika engkau sehat walafiat. Jangan engkau ukur hanya dari situ arti daripada penyertaan Tuhan. Tetapi ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami pailit dalam kehidupanmu, engkau meragukan akan penyertaan Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Justru terkadang ketika kita mengalami kekurangan, di situ Tuhan sedang membentuk hidup kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi dua poin penting ini harus kita pahami. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup umatnya terbebas dari masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup umatnya selalu berkecukupan di dalam segala. Bangsa Israel kekurangan air, sesuatu yang sangat fatal dalam kehidupan mereka. Nah, jadi apa arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umat. Apakah ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, Tuhan biarkan mereka? No. Tuhan hadir di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Disitulah terletak penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tengah-tengah umatnya yang sedang mengalami masalah dan pergumulan. Dan dia berfirman. Kemudian apa arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat? Bapak Ibu Saudara, mungkin orang Israel pada saat itu menganggap, oh ini Tuhan salah memberikan jalan buat kami untuk menuju tanah Kanaan. Kenapa Tuhan bawa kami jalan yang berputar-putar? Tuhan salah. Nah terkadang kita mengartikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan salah membawa kita kepada jalan yang sesungguhnya. No, Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang tidak salah. Mungkin menurut kita itu salah. Tetapi yakinlah jalan Tuhan pasti jalan yang lebih benar dalam kehidupan saudara. Jadi penyertaan Tuhan, Tuhan hadir dan berfirman bagi kita. Ketika saudara berbuat dosa, jatuh dalam dosa, engkau tidak ditegur, mungkin lewat hamba Tuhan yang lain. Tetapi kau dengan leluasa berbuat dosa tanpa ada teguran. Justru di sini kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak menyertai aku lagi? Tetapi ketika engkau ditegur lewat firman-Nya, disitulah terletak penyertaan Tuhan. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk memahami arti daripada penyertaan Tuhan. Sehingga kita tidak seperti bangsa Israel yang salah memahami arti penyertaan Tuhan. Mereka meragukan arti daripada penyertaan Tuhan yang sudah jelas-jelas disampaikan bahwa aku akan menyertai kamu. Ada tiang api, ada tiang awan yang selalu menuntun kehidupan mereka. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.